Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah Basri dari UPT SMA Negeri 5 Bulukumba, calon guru penggerak angkatan 9. Pada tugas kali ini, saya akan membuat koneksi antar materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun pertanyaan pemantik pertama adalah mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi adapun peran saya bahwasanya saya mengambil bagian dalam menciptakan budaya positif di sekolah tentu sudah menjadi keharusan bagi saya sebagai calon guru penggerak. Penerapan budaya positif tentu bisa diciptakan dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya adalah apa yang menjadi keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid, dan budaya positif tentu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif, dan guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang ketiga, visi guru penggerak tentu dapat tercapai dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Terbentuknya budaya positif akan mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 budaya positif? Adapun pemahaman saya, yang pertama mengenai disiplin positif bahwasanya dengan menerapkan disiplin positif bisa memunculkan motivasi intrinsik murid, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Dengan memiliki motivasi intrinsik, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini posisi kontrol guru yang paling baik adalah manajer. Pada posisi manajer, nada suara guru tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Kemudian pada posisi manajer juga, guru dapat mengacu pada restitusi untuk menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, pada posisi manajer juga murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Seorang manajer akan berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, bukan untuk membuat konsekuensi. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini berasal dari motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang berasal dari diri seseorang sendiri atau termasuk motivasi internal manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Seluruh tindakan manusia ini tentu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Yang kelima adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan pernyataan positif yang singkat, mudah diingat, dan bermakna. Keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan antara guru dan murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Yang keenam adalah penerapan segitiga restitusi. Dalam menangani masalah murid, maka guru akan berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun tahapan penyelesaian masalah dari segitiga restitusi adalah pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya di kelas ataupun di sekolah? Dengan mempelajari budaya positif, terdapat perubahan cara berpikir saya, terutama dalam hal posisi kontrol diri. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, dan juga penghukum. Padahal seharusnya posisi kontrol yang dilakukan adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif? Pengalaman yang pernah saya alami adalah yang pertama, penerapan keyakinan kelas, di mana kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menanamkan kesadaran dari murid untuk bisa menghargai dan bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi, proses penyelesaian masalah yang sangat bijak dalam menghadapi permasalahan murid di kelas atau di sekolah, sehingga murid akan terasa nyaman dan terbuka ketika diajak berdiskusi dalam masalah yang mereka hadapi. Berikutnya adalah bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Tentu perasaan saya adalah bahwasanya saya merasa sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai dan budaya positif di sekolah. Pertanyaan pemantik berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik adalah saya sudah mulai menerapkan keyakinan kelas untuk memunculkan motivasi intrinsik murid. Selain itu, secara bertahap, saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi atau dalam menyelesaikan permasalahan murid. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki adalah mengenai pemberian hukuman dan hadiah. Selama ini saya merasa dengan memberi hukuman sangat efektif dalam mendisiplinkan siswa. Begitupun dengan pemberian hadiah, yang sebelumnya saya berpikir bahwa dengan memberikan hadiah bisa menambah motivasi belajar murid. Namun ternyata hal ini bukan solusi dalam menimbulkan motivasi intrinsik murid. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, posisi manakah yang paling sering dipakai dalam menyelesaikan masalah? Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada 5 posisi kontrol, dan posisi yang paling sering saya pakai adalah pembuat merasa bersalah dan pemantau. Saya merasa bahwa dengan mengatakan sesuatu yang membuat murid merasa bersalah adalah cara yang efektif untuk mengendalikan perilaku murid. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan apa yang menjadi alasan murid melakukan sebuah kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai tentunya adalah posisi manajer. Perasaan saya tentu lebih tenang, dan dari sini saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan rileks untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid.
Pemantik berikutnya adalah, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, tetapi dalam keluarga dan juga masyarakat. Demikian tugas koneksi antar materi 1.4, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.